Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya rasula ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa uswatina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yaqulullah ta'ala fil Qur'anil Majid. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Wa qala al-arabiyyu, al-aqilu yakfi bil isyarah, al-jahilu la yakfi bi alfil ibarat. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para alim ulama, para kiai, para asatid, para ustadzah, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh wanita, wabil khusus ashabul fadilah Asy-Syaikh Muhammad Fadil Al-Jilani Al-Hasani matallah bitul hayati. Mudah-mudahan beliau dipanjangkan umur, disehatkan badan, dimudahkan dalam menjalankan misi dakwah Islamiyah di seluruh dunia. Alhamdulillah bisa hadir di kita. Ashabul fadilah Asy-Syaikh Ammar Azmi Ar-Rifati Al-Jilani Al-Hasani yang alhamdulillah perdana bisa hadir di tempat ini dalam rangka tawassul, dalam rangka ziarah bersama-sama kita. Mudah-mudahan beliau dipanjangkan umur, disehatkan badan, dan dimudahkan segala dakwah Islamiyahnya di seluruh dunia. Dalam perjalanan Mama Hempi Sultan Kesepuan Cirebon yang insyaallah ta'ala bisa ikut hadir, Tuan Guru Hashim Al-Hadri Al-Husaini dari Sabah, Malaysia, alhamdulillah bisa juga hadir pada saat ini. Kemudian ada saudara ketemu nih, Kang Kiai Haji Mas Raghib dari Purwokerto. Alhamdulillah sekampung dengan istri. Kesebut dah. Beliau sekampung dengan istri saya yang dari Purwokerto. Bisa hadir di bisa hadir di sini. Alhamdulillah, mudah-mudahan saya sudah menyabak di sana. Di sana dari saya dari 1982 baru ketemu 2019. Lama banget ketemunya. Ya, alhamdulillah dengan wasilah guru kita Syekh Haji Rahim bisa bisa pancakaki, naon pancakaki. Bisa silaturahmi. Alhamdulillah pendekar kita pada malam ini datang. Pendekar patung lele. Ini jawara Kabupaten Bekasi yang sudah melalang buana ini, yaitu kita panggilnya Profesor Doktor juga ini. Profesor Doktor Damin Sadah. Ini ya udah kenal kan? Udah kenal di medsos. Yang suka makan paku ini beliau ini. Yang suka makan paku, yang matain golok ini beliau bisa hadir di sini. Ya alhamdulillah, beliau adalah salah satu sahabat dari guru kita Hadratus Syekh Jamal Sofandi dan bisa hadir di tengah-tengah kita. Kemudian para Duriyat Jahari, Duriyat Nawawi yang dimuliakan oleh Subhanahu wa taala. Haul yang ke 47 pada malam ini kita bisa selenggarakan. Alhamdulillah, saya tadi udah bilang kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau jamaah doanya nggak dikabul, hujan. Alhamdulillah dikabul, hujannya bukan berhenti tapi minggir gitu ya. Mudah-mudahan ini malam ini bisa sampai jam 2. Mau nggak jam 2? Bener? Mudah-mudahan dua penceramah ini Syekh Fadil, Syekh Azmi Arifati
Wasyekh wa huwa yuridu an yasma'akum ila sa'ati tsaniyah. Mudah-mudahan enggak sampai pagi. Kalau kemarin diceringin sampai jam 1. Beliau yang hadir yaktub di sana itu sampai jam 1 mudah-mudahan. Ini di sini bukan jam 1 sampai jam 3. Karena beliau di ciri khasnya dakwanya dengan bikiratil Quran yang suaranya luar biasa. Kita ada 2 penceramah pada malam ini. Amin. Jamaah yang berbahagia, kita berkali-kali melaksanakan haul, kita berkali-kali melaksanakan dan mendengarkan para penceramah dari kiai yang lokal sampai yang regional sampai yang internasional, bahkan adai kita ini yellow kelas dunia. Mudah-mudahan kecerdasan kita bertambah, kecerdasan ilmu, kecerdasan spiritual, kecerdasan tauhid, kecerdasan menyaring hoak, kita makin cerdas. Jadi jangan asal share. Ini resep banget kalau kita di medsos ini luar biasa. Sedangkan apa itu hoak itu dibikin oleh orang yang iri. Apa iri? Orang yang sirik itu suka bikin hoak. Diterima oleh orang yang bodoh. Tahu nggak bodoh? Tolol. Diterima aja mentah-mentah hoak, lalu apa dikirim oleh orang yang bodoh ngirim aja nggak tahu apa-apa. Diterima oleh orang yang idiot, rame dah, kompak dah tuh. Orang idiot mulu di Indonesia kemarin ini. Ya mudah-mudahan dengan peringatan haul dan maulid di beberapa tempat, kecerdasan kita bertambah. Karena orang Arab, apa itu pujangga orang Arab itu tadi berkata al-aqilu yakfi bil isyarah, orang yang berakal itu cukup dengan satu isyarah, satu ketukan, satu peringatan, satu teguran. Orang yang berakal cukup. Tetapi wal jahilu la yakfi bi alfil ibarat, tapi orang yang bodoh tidak cukup dengan 1000 kali ungkapan. Berapa kali kita memperingati maulid, berapa kali kita menghadiri maulid? Sudahkah kita, akal kita sudah cerdas menyaring dan kita mana yang kita pilih? Mudah-mudahan malam ini akumulasi. Kalau kayak main kleci, apanya ini? Muntahnya, tahu nggak muntahnya? Ya dulu kita main kleci masih muda, ya main kelereng itu muntahnya nih di sini, ya. Muntahnya akan disampaikan oleh guru kita Syekh Ahmad Fadil Al-Jilani dan Ar-Rajmi Ar-Rifati, insyaallah taala nanti kita dengarkan dengan sebaik-baiknya, kita pakai, kita gunakan dan untuk menjadi bekal hidup kita, keselamatan dunia dan akhirat. Maka dari itu kepada kita semua saya aturkan terima kasih atas kehadirannya dalam peringatan haul guru kita Syekh Abdul Qadir Jailani, haul Ki Jahari, haul Ki Asnawi Ceringin, haul Ki Atib Sambas, Ki Abdul Karim Tanara. Malam ini kita berkumpul. Mudah-mudahan tadi kita lantunkan al-berjanji menyanjung-anjung Nabi, insyaallah taala Rasulullah yahdurun di malam ini, insyaallah taala Muhammad yahdur di kita semua. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW, dan mudah-mudahan segala hajat apa yang kita bawa dari rumah, yang ingin umrah, yang ingin haji, ya, yang ingin dapat jodoh, yang utangnya mudah-mudahan cepat kebayar, mudah-mudahan malam ini dilunaskan oleh kita, amin. Kalau ada duitnya, ya insyaallah taala kalau kita yakin kepada karomah, kepada mujizat Rasulullah, insyaallah taala kita akan dikabul segala hajat kita. Jamaah yang berbahagia, menyampaikan salam keluarga dari Ceringin, Ki Asnawi Ceringin, keluarganya yang insyaallah seyogianya akan hadir, karena berhubung Kiai Haji Tubagus Mehmet Idris bin Kiai Syabuddin wafat, alhamdulillah beliau keluarganya satu pun tidak ada yang hadir kemari. Ya kita doakan beliau seminggu setelah haul di Ceringin meninggal, wafat, yaitu Kiai Haji Tubagus Muhammad Idris bin Syabuddin. Kita bacakan Fatihah, mudah-mudahan beliau diampun dosanya, diterima perjuangannya,
dan juga mudah-mudahan anak-anaknya dijadikan anak-anak yang soleh dan solehah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Maka dari itu saya berpesan nanti ketika disampaikan penceramahnya, materinya baik manaqib maupun apapun yang hal yang baik, tolong disimak dengan baik-baik. Pandailah kita, jangan sampai nanti seperti ada cerita yang lucu. Saya menggambarkannya keturunan Jahari dan keturunan Ki Asnawi Ceringin yang kagak pernah ngaji. Ini akibat kebodohan, akibat bodoh. Ada keluarga Jahari, keluarga Ki Asnawi yang tidak punya ilmu, belajar kagak, hanya mengagung-agungkan keturunan. Ya, padahal sudah dikatakan dalam At-Takatsur, alhaakumut takatsur hatta zurtumul, orang yang suka membanggakan keturunan, yang suka membanggakan keilmuan dan sebagainya, hatta zurtumul maqabir, sehingga dia masuk ke dalam kubur juga masih dibangga-banggakan. Udah nggak ada orangnya, masih dibanggakan oleh keturunan. Akhirnya bodoh, tidak punya ilmu. Dua saudara itu ketemu di dalam satu musala zuhur. Dua-duanya sholat, songkonya kegedean. Akhirnya yang satu kagak mau jadi imam, yang satu nggak mau jadi imam juga. Dua-duanya karena sama-sama keturunan, jadi bukan kalah aura, tapi auranya sama-sama tinggi katanya. Jadi tidak ada yang akhirnya dia berendeng berdua sembayangnya. Ketika ruku, songkonya jatuh. Begitu jatuh, nggak ngambil dia, lalu sujud. Setelah sujud merasa bahwa kalau tidak pakai songkok sembayangnya nggak diterima. Akhirnya kalau dia pakai, dia ambil pakai tangan di rukun sembayangnya nggak ada. Akhirnya diseruduk aja itu anunya supaya masuk ke songkok. Palanya berdua-dua itu udah, musolanya kebetulan lebar, udah ngadep sono ngadep sini jadi kayak tikus, diruduk semua. Sampai selesai itu kejadian itu, dalam satu riwayat datang gurunya, dipakai songkonya, lalu dia berdiri, udah, yang tadinya ngadep ngidul sembahyangnya, yang tadi ngadep ngalor. Dan setelah dia tahiyat akhir selesai, apa dia bilang? Saya nggak pernah ngaji. Alhamdulillah. Karena nggak ngaji, akhirnya dia bingung karena terpaku dengan madhab, ya, terpaku dengan madhab dan seterusnya. Akhirnya mereka sadar bahwa keturunan tidak jadi mulia, ternyata ilmu dan adab. Asyarafu bil adab wala bin nasab. Kemuliaan itu bukan dari turunan tapi dari adab. Maka yuk nanti kita dengarkan penceramah kita. Seperti dua, Ki Asnawi dengan Ki Jahari. Ketika sholat dia ketemu di Purwakarta, sholatnya ada rombongannya 15 orang di belakang, lalu berdua jadi imam, Ki Asnawi dengan Ki Jahari. Ketika Ki Asnawi di penjara di Cianjur, Ki Jahari yang membebaskan, dipinta dari Belanda. Ketika di Purwakarta pun Ki Jahari juga yang membebaskan. Dan ketika Ki Jahari datang, ini sekelumit manaqib, ketika Ki Jahari datang haul ke Ceringin, kemudian berhenti di Pasar Labuan, keretanya kemudian berhenti juga. Dan ketika berangkat payung Ki Asnawinya ketinggalan. Begitu sampai pertengahan mau ke sampai ke Ceringin, ingat payungnya belum payungnya ketinggalan di pasar. Ngomong bilang, Jahari, lo payung saya ketinggalan. Prem, bagaimana ini? Ki Jahari berdoa, keretanya mundur. Bisa enggak? Keretanya mundur,
Kemudian Ki Jahari turun, diambil payungnya, diserahkan Ki Asnawi, keretanya jalan. Kenceng. Diceringinnya nggak turu, apa itu nggak kendor, apa itu nggak berhenti. Akhirnya apa? Akhirnya keretanya dikendorin oleh Ki Asnawi, turun. Ayo lagi turun. Dua wali, murid dengan gurunya yang memegang Thariqat Qadariyah dan Naqsabandiyah. Yang terakhir, contoh sedikit dengan Ki Jahari, ketika peperangan tahun 1048, jagoannya ketika itu akan diserang. Lalu Kiai Ciang dia panggil Ki Jahari, dia datang, dan kebetulan Belandanya sedang menyerang ke mau menyerang ke jagoannya. Lalu disulap itu roda dibikin tank oleh Ki Jahari, lari itu Belandanya. Padahal tank apa itu roda itu ditarik sama kerbau, lari abrit-abritan tuh Belanda. Ada tang bola. Itu salah satu cerita dari yang menyaksikan itu. Malam ini kita haulkan karomahnya, ya, ahyaun bi karamati fi kuburihim. Wali itu hidup dengan karomah di dalam kuburnya. Wa rasul ahyau bi mujatin fi kuburihim. Kalau Rasul, kalau Nabi hidup dengan mujizat dalam kuburannya. Amin. Mudah-mudahan jangan sia-siakan kita. Malam ini kita dapat pahala, malam ini kita berkah, malam ini kita dapat ilmu, mudah-mudahan dapat mujizat, mudah-mudahan dapat syafaat dari guru kita yang hadir pada malam ini. Mudah-mudahan kita panjang umur, sehat badan, dimurahkan rezeki kita, digampangkan usaha dagangan kita. Mudah-mudahan cita-cita kita dikabul, yang ingin umrah dikabul, yang ingin berhaji dikabul. Wa bisirril Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Nanti akhirnya saya mohon maaf apabila ada kekurangan tempat dan lain-lainnya. Insyaallah taala kami akan perbaiki tiap tahun yang akan datang. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita meningkat ke acara inti, yaitu Mau'idhah Hasanah. Mau'idhah Hasanah yang pertama yang nanti akan disampaikan oleh Yang Mulia Syekh Ammar Azmi Ar-Rufati Al-Jailani dari Palestina. Namun sebelum itu, sebelum Syekh Ammar menyampaikan tausiahnya, mari kita dengarkan alunan nasyid yang akan dilantunkan oleh Faiz Atiyah, artis nasyid dari Palestina. Waktan maukanan tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah ما لنا مولى سوى الله كلما ناديت يا ربي قال يا عبدي أنا الله 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 سوى الله 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 ما لنا مولا سوى الله كلما ناديت يا رب قال يا عبدي أنا الله طلع البدر علينا من ثنيات الوداع طلع البدر علينا
من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي الله 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 ما لنا مولى سوى الله 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 ما لنا مولى سوى الله كلما ناديت يا رب قال يا عبدي أنا الله إن جبرتم كسر قلبي أنتم أهل الذمام إن جبرتم كسر قلبي أنتم أهل الذمام أو هجرتم يا حبيبي فعلى الدنيا السلام الله 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 ما لنا مولى سوى الله 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 ما لنا مولى سوى الله كلما ناديت يا رب قال يا عبدي أنا الله أنت شمس أنت قمر أنت نور على نور أنت شمس أنت قمر أنت نور على نور يا حبيبي يا محمد يا حبيبي يا رسول الله 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 ما لنا مولى سوى الله 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 ما لنا مولى سوى الله كلما ناديت يا رب قال يا عبدي أنا الله كلما ناديت يا ربي قال يا عبدي إن الله وملائكته يصلون على النبي اللهم صل وسلم وبارك عليه يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا وقرة عيوننا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه.
marilah kita dengarkan tausiah yang langsung akan disampaikan oleh Syekh Ammar Azmi Ar-Rufati Al-Jailani dari Palestina, yang akan diterjemahkan oleh Ki Haji Abdul Karim Nawawi. Kepada para jamaah, mohon tidak ngobrol, tidak berbicara, kita dengarkan apa yang disampaikan oleh beliau supaya kita mendapatkan manfaat dan syafaatnya. Waqtan wa kanan tafaddal. عليكم ورحمة الله. لم أسمع. السلام عليكم ورحمة الله. هذا ليس صوت المجاهدين. السلام عليكم ورحمة الله. Suaranya bukan seperti orang yang siap berjihad, jadi kurang keras, Pak. Alhamdulillah الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا ما في مشكلة إذا كانت صعبة لا تترجم والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وإمام الأتقياء سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، الإخوة الأكارم الفضلاء، فضيلة العالم دكتور بروفيسور دكتور محمد فاضل الجيلاني الحسني، والشيخ طاهر نووي، والشيخ محي الدين نووي، وحبيبنا العالم العلامة شيخ رحيم الدين نووي، وسلطان شربون، والشيخ هشام القدري، والمسلمين والمسلمات. أسأل الله العلي العظيم كما جمعنا وإياكم في هذا المكان المكرم أن يجمعنا وإياكم على حوض سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نشرب من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا. Pertama-tama, beliau setelah diawali dengan muqaddimah ceramahnya, beliau menghaturkan ini ucapan penghormatan yang pertama-tama kepada Syekh Ad-Doktor Syekh Muhammad Fadil Al-Jailani, dan yang kedua kepada guru kita Kiai Tahir Nawawi, dan yang ketiga kepada Syekh Rahimuddin Nawawi Al-Bantani, dan juga haturan penghormatan kepada Syekh Hisham Al-Qadri, dan kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat hadirin wal hadirat. Mudah-mudahan kita memohon kepada Allah sebagaimana Allah kumpulkan kita di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah kita dikumpulkan di telaga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan meminum air dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita meminumnya, kita tidak akan merasakan haus setelahnya selama-lamanya. Nahnu fi hadha al-liqa' al-mubarak نتحدث وما زال الصالحون يتحدثوا عن ذكرى مولد سيد البشر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونتحدث أيضا في ذكرى أليمة على كل صالح وعارف، وهي شهر ربيع الثاني، الشهر الذي توفي فيه جدنا سلطان الأولياء العارف بالله محيي السنة الشيخ عبد القادر الجيلاني رحمه الله وقدس سره. Pada pertemuan yang penuh dengan berkah ini ingin membahas tentang dua perkara. Yang pertama adalah senantiasa para alim ulama, para orang soleh membuat peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
dan juga pada bulan Rabiul Awal, Rabiul Akhir, kita juga memperingati haul daripada Sultanil Aulia Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, yakni seorang ulama yang menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan Allah selalu mensucikan rohnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. وأيضا كما تحدثنا في الماضي حول الصالحين والأولياء من هذا البلد الطيب الذين سلكوا طريقة القادرية والنقشبندية وكان لهم أثر في التربية والزهد والتعليم. وقلت الحول وليسمح لي في ذلك أهل اللغة نسميه حول أي ذكرى، لكننا نسميه أحوال، وجمع مناقب لهؤلاء الصالحين والأولياء الذين نسأل الله تبارك وتعالى أن يحيينا على طريقتهم التي ماتوا عليها وكانوا بذلك أصفياء أتقياء سائرين على نهج الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. Belum lama kita memperingati haul kedua ulama besar, yakni Syekh Bilad, ini guru atau ulama besar di kampung kita, yang mana ulama ini adalah seorang ulama yang mengikuti jejak atau tariqah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Dan dengan mengikuti jejak Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, banyak sekali pengaruh atau pelajaran yang kita dapatkan. Terlihat daripada akhlaknya, zuhudnya, wara'nya. Bahkan sampai wafat pun ya, kita punya guru Syekh Jahari ini berada dalam tariqah Syekh Abdul Qadir Jailani. لكن قبل أن أتكلم الشيخ رحيم الدين، ما مثلكم إلا يجلس في مجلس العلماء. تفضل هنا. العلماء لهم قدرهم صاحب البيت، لكن العلماء النبي صلى الله عليه وآله وسلم أوصى بهم خيرا وأمرنا باحترامهم وتبجيلهم، وأن نخصهم بالسلام دون غيرهم، وأن نقف للسلام عليهم. Dan beliau sedikit menjelaskan tentang haul. Menurut ahli bahasa, haul itu artinya adalah peringatan atau memperingati. Namun menurut kami, menurut para alim ulama tariqah, mengartikan haul itu adalah ahwal, yakni kita memperingati jejak hidup akhlak orang yang kita hauli pada malam hari ini. أولا نتكلم في البداية عن سيد الخلق سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم. Pertama-tama beliau ingin membahas kemuliaan daripada pimpinan semua makhluk, yaitu Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. هذا النبي الكريم الذي أمرنا الله تبارك وتعالى أن نتأسى وأن نقتدي به صلى الله عليه وسلم. لا بد لنا في كل موقف أن نذكره وأن نعظمه وأن نجله وأن نسير على نهجه صلى الله عليه وآله وسلم. Beliau adalah Nabi yang mulia, Nabi yang wajib bagi kita mengikuti jejak atau akhlaknya, yang mana kita senantiasa di setiap keadaan kita, dimanapun kita berada, senantiasa kita mengagungkan dan mengikuti bagaimana akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'ala siratihi wa bisunnatihi iqtada al-atqiya wal 'arifun billah. Dan dengan kehidupannya, dengan jejaknya, banyak para al-arif billah, para orang-orang, para aulia, para ulama yang mengenal Allah Subhanahu wa taala mengikuti jejak kehidupan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. النبي صلى الله عليه وآله وسلم أوجب الله علينا محبته وطاعته.
Allah mewajibkan kepada kita untuk mencintai dan mentaati baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ذكر الله تبارك وتعالى الأمر بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن في 33 موضع. Allah menyebutkan dalam Al-Quran kewajiban bagi kita mengikuti dan mentaati baginda Rasulullah di dalam Al-Quran sebanyak 33 tempat atau ayat. وجعل طاعته مقدمة لطاعة الله عز وجل. Dan dijadikan ketaatannya kepada Nabi Muhammad itu lebih dahulu sebelum ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. في القرآن قال ربنا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وقال من يطع الرسول فقد أطاع الله وقال ربنا وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وقال قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. الأمر في هذه الآيات للمؤمنين بطاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. Allah menyebutkan dalam Al-Quran ada 4 ayat yang beliau tadi sebutkan. Pada ayat yang pertama Allah berfirman yang artinya, katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, apabila mereka mencintai Allah maka ikutilah aku, dan aku ini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ayat yang kedua, barang siapa yang taat kepada Rasul maka dia telah taat kepada Allah. Dan ayat yang ketiga, taatlah kalian kepada Allah dan Rasulnya. Begitu juga pada ayat yang keempat sama pada artinya. هذا النبي الكريم لم تكن طاعته واجبة على أمته فحسب، بل أخذ ربنا جل وعلا العهد والميثاق على جميع الأنبياء والرسل. إن بعث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في حياة الأنبياء وجب عليهم أن يتبعوه ويؤمنوا به ويأمروا أقوامهم بالإيمان بالمصطفى صلى الله عليه وسلم. Dan Allah mewajibkan kita taat kepada Rasul bukan hanya khusus untuk umatnya. Bahkan Allah pun telah mengambil janji kepada para anbiya sebelumnya, apabila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hidup di masa para anbiya di zaman dahulu, maka Allah mewajibkan kepada para nabi serta kaumnya dan umatnya untuk mengikuti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وهذا موجود في القرآن ومسطر في القرآن العهد على الأنبياء أن يؤمنوا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. Dan itu ada dalam Al-Quran bahwa Allah mewajibkan para nabi dan mengambil janji untuk beriman kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. قال ربنا في سورة آل عمران وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا. الأنبياء جميعهم أم أقروا بنبوة وبعثة النبي وتصديقه والإيمان به صلى الله عليه وسلم. Dan di dalam surat Al-Imran Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan bahwa Allah telah mengambil janji kepada para nabi untuk beriman dan untuk mengambil janji menolong serta mengikuti apa yang telah datang dari Alkitab dan hikmah, yakni Al-Quran. Dan juga apabila nanti akan datang seorang Rasul yang harus dibenarkan oleh mereka, maka mereka pun wajib mengikuti
seorang Rasul tersebut, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian mereka wajib untuk mengikrarkan kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka seluruh para nabi telah diambil janji untuk mengikuti dan mengikrarkan imannya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي، أي الإيمان بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم واتباعه. فإذا كان هذا حال الأنبياء أمروا باتباع وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما حالنا؟ وما هو الواجب علينا تجاه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. Dan Nabi pernah bersabda, andai saja akhi Musa, ini saudaraku Nabi Musa, hidup, maka tidak ada baginya kecuali mengikuti dan beriman kepada aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini suatu gambaran bahwa para nabi pun wajib mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana kita? Maka tidak ada satu alasan bagi kita untuk tidak mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana para anbiya yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nahnu ayyuhal kiram ma'murun bittiba'i wa ta'ati wa mahabbati sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita semua ini diperintahkan oleh Allah untuk beriman dan mengikuti serta mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-ummatul islamiyyah ma faqadat haibataha wa ma faqadat izzataha wa ma faqadat karamataha illa ba'da an takhallat an nahji Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka umat Islam tidak akan kehilangan wibawanya, tidak akan kehilangan kehormatannya, keagungannya, melainkan sebab kita umat Islam ini menjauh atau tidak mengikuti akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. والتاريخ في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه العبرة لنا نحن المسلمين. Dan sejarah baginda Rasul ini adalah pelajaran yang penting buat kita sebagai umat muslim. في غزوة أحد النبي صلى الله عليه وآله وسلم يأمر الرماة بألا ينزلوا من جبل الرماة في أحد، لكنهم خالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فربنا لقنهم درسا أن العزة والنصر لا يتأتى ولا يتحقق إلا بتنفيذ وطاعة أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. Ada satu pelajaran di dalam perang Uhud di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para pemanah untuk berada di gunung yang disebut dengan gunung Romah, yaitu gunung tempat para pemanah di perang Uhud berada di situ. Kemudian Nabi memerintahkan agar tidak turun dari gunung tersebut. Namun mereka di dalam peperangan malah tidak mengikuti perintah Nabi. Mereka turun dari gunung tersebut dan kita tahu hasilnya di dalam perang Uhud tersebut, yaitu pada perang tersebut umat Islam kalah. Maka tidak ada kekalahan dalam umat Islam melainkan sebab tidak mengikuti perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. لذلك المخالفة للنبي صلى الله عليه وسلم فيها عقاب. Maka kita jika melanggar perintah Rasulullah pasti akan ada akibatnya. وهذا أول درس لابد أن نتعلمه في حياتنا. Ini adalah pelajaran yang pertama yang wajib bagi kita mempelajarinya di dalam hidup kita ini. أن طاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم واجبة بها ينال العبد رضا ربه وبها يتحقق له النصر المنشود والكمال في إيمانه إن هو أطاع وأحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم بصدق. Maka dengan ketaatan kita kepada Nabi, kita ngikutin
ya kehidupan Nabi, Allah akan memberikan kepada kita pertolongan, Allah akan memberikan kepada kita kemuliaan, dan Allah akan memberikan kepada kita satu keagungan, dan kita tidak akan dibiarkan dalam keadaan susah. Maka itu kita wajib untuk mengikuti perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma mahabbatuhu sallallahu alaihi wasallam fahiya wajibatun alaina jami'an hatta yaktamila imanuna. Dan mencintai Nabi Muhammad itu wajib, sehingga iman kita nanti akan sempurna dengan mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wa malihi wan nasi ajma'in. Rasulullah pernah bersabda, tidaklah akan sempurna iman seseorang di antara kalian kecuali menjadikan aku lebih ia cintai daripada anaknya, orang tuanya, dan seluruh manusia. Hadhihi al-mahabbah ترجمها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وساداتنا الأولياء العارفين بالله في منهج حياتهم وسلوكهم. Dan cinta kepada Nabi itu sudah diterjemahkan dengan kehidupan dan ibadahnya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. هذا سيدنا عمر الفاروق رضي الله عنه يأتي لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله إني أحبك أكثر من مالي وولدي. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ونفسك؟ قال ليس بعد، أي أنني أحب نفسي أكثر منك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بعد، لم يكتمل إيمانك بعد. فرجع حتى ماذا متى يكتمل الإيمان؟ قال حتى تحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أكثر من نفسك. رجع سيدنا عمر قال يا رسول الله إني لأحبك أكثر من مالي وولدي ونفسي التي بين جنبي. فقال له حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم الآن يا عمر، أي الآن اكتمل الإيمان. لا يكتمل إيمان العبد حتى يحب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يكتمل إيمانه حتى ينفذ الأمر الذي أمر به وأمر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. Di antaranya kisah Sayyidina Umar, ya, beliau menerjemahkan cintanya kepada Nabi. Dalam satu kisah ini beliau pernah dipegang tangannya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Sayyidina Umar berkata kepada Nabi bahwa engkau adalah yang paling aku cintai di atas segala sesuatu kecuali diriku. Kemudian kata Nabi, tidaklah sempurna, belumlah sempurna imanmu wahai Umar. Kemudian kata Sayyidina Umar, ya, beliau kembali lagi pada beberapa waktu dan berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa engkau lebih aku cintai daripada hartaku, daripada anakku, keluargaku, dan daripada diriku sendiri. Engkau lebih aku cintai melebihi daripada aku mencintai kepada diriku sendiri. Maka di saat itulah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Sayyidina Umar bahwa sekaranglah engkau telah sempurna imanmu, karena engkau telah menjadikan aku lebih engkau cintai daripada dirimu. Maka tidak ada seorang hamba yang sempurna imannya kecuali Nabi lebih ia cintai daripada dirinya sendiri. Paham nggak Pak kira-kira Pak? Paham Pak? Takutnya bengong Pak nggak paham ini. هذه الترجمة لمحبة النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن من الصحابة رضي الله عنهم ولا من العارفين، بل من الجماد. كان رسول الله يخطب صلى الله عليه وسلم على جذع للنخل، استبدلوا هذا الجذع بمنبر ثم تركوا جذع النخل،
فسمع النبي وسمع الصحابة كانوا يسمعوا صوت أنين، صوت بكاء. ما هو هذا؟ من الذي يبكي؟ جذع النخل لطه حمد، جذع النخل الذي كان يخطب عليه سيدنا رسول الله يبكي لأنه أحس بألم فراق رسول الله. ذراع الشاه تضع اليهودية فيه السم، تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وتقول له: يا رسول الله لا تأكلني فإني مسمومة. جبل أحد جبل قال عنه سيدنا رسول الله: جبل يحبنا ونحبه. جمادات أعلنت محبتها لمن؟ لسيد البشرية سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. Dan cinta kepada Nabi ternyata bukan cuma diterjemahkan dengan kehidupan para sahabat atau kehidupan manusia. Bahkan benda mati pun pernah mengungkapkan cintanya kepada Nabi. Dalam kisah Rasulullah memiliki tempat tempat khutbah. Tempat khutbah ini terbuat dari pohon kurma. Nabi setiap kali khutbah Jumat atau khutbah yang lainnya di tempat pohon kurma tersebut, di tempat khutbah itu. Suatu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpindah, dibuatkan tempat khutbah yang baru, dan akhirnya Nabi pindah khutbahnya di tempat yang baru. Ketika Nabi sedang berkhutbah di tempat yang baru tersebut, terdengar suara tangisan anak kecil. Dan ternyata suara ini bukan cuma didengar oleh Nabi, oleh semua sahabat yang hadir pada saat itu pun mendengar tangisan dari tangisan anak kecil itu. Dan ternyata tangisan itu adalah tangisan daripada pohon kurma yang dulunya pernah menjadi tempat khutbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menangis karena berpisah dengan Nabi, padahal cuma jaraknya dekat, Pak. Pohon kurma dan tempat khutbah yang baru itu jaraknya dekat, tidak jauh, namun tidak kuat berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kisah yang lainnya, Nabi pernah diracuni dengan makanan yang disediakan, yang disuguhkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni kepada Nabi. Kemudian ketika Nabi mau memakan, dan makanan itu berkata kepada Nabi Muhammad: "Ya Rasulullah, janganlah engkau memakan aku karena aku ada racunnya." Dan kemudian juga Jabal Uhud pun ikut mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah pun mencintai Jabal Uhud. Ini bayangkan, makhluk bukan yang hidup saja, benda mati pun menerjemahkan cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. الصحابة الكرام موقف واحد نأخذه للوقت. في غزوة أحد أشيع الخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قتل من الكفار. Dalam peperangan Uhud, ya, pernah ada berita atau kabar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terbunuh di dalam peperangan Uhud. Dan ini adalah salah satu kisah yang akan beliau jelaskan kepada kita bagaimana pelajarannya. فنعي إلى امرأة من الأنصار زوجها وولدها ووالدها وأخوها، أي جاءت تريد أن تسأل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: هل قتل رسول الله؟ قالوا: والدك قد قتل. قالت: ماذا فعل برسول الله؟ تنسى والدها من شدة محبتها للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم، تمشي: زوجك قد قتل، ماذا فعل برسول الله؟ تبكي لأنها تخاف على حياة سيد البشر. تمشي: قد قتل ولدك، أي استشهد. قالت: ماذا فعل برسول الله؟ ثم تمشي: قتل أخوك. قالت: ماذا فعل برسول الله؟ أين هو رسول الله؟ رأت النبي صلى الله عليه وسلم. قالت: كل مصيبة بعدك جلل يا رسول الله، كل مصيبة تهون إلا أن يصاب النبي صلى الله عليه وسلم بأذى. فهذا هو الذي لا يهون في قلوبهم لشدة محبتهم
للنبي صلى الله عليه وسلم، تنسى زوجها ووالدها وابنها وأخيها، لكنها تريد أن تفدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بهؤلاء وبنفسها. Tadi ada labas, معلش. لا هو يحفظ إن شاء الله. هو من سلالة النووي من العلماء يحفظها في السيرة. Ini barakatul Syekh. Dalam kisah tadi perang Uhud, bahwa kabar berita Nabi telah terbunuh syahid. Kemudian ada satu perempuan yang bapaknya ikut berperang dan suaminya ikut berperang dan anaknya juga ikut berperang dan saudaranya juga ikut berperang. Namun ketika selesai peperangan tersebut, kaum muslimin pulang dan perempuan ini bukan mencari bapaknya, bukan mencari suaminya, bukan mencari anaknya dan bukan mencari saudaranya. Malah ketika melihat pasukan muslimin pulang dari peperangan, dia bertanya bagaimana keadaan Rasulullah, apakah Rasulullah mati syahid atau tidak. Kemudian ada orang yang mengabarkan, mungkin bahasa kitanya, Bu, bapakmu meninggal. Kemudian dia tidak mengabaikan, dia tidak peduli, jadi abaikan aja. Bagaimana keadaan Rasulullah? Kemudian dikabarkan lagi, Bu, suami kamu meninggal. Dia tidak peduli, dibiarkan aja kabar itu. Dia hanya ingin bagaimana keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikabarkan lagi, Bu, anakmu meninggal. Dia tidak peduli. Sampai saudaramu meninggal semua, yakni keluarganya yang ikut perang dikabarkan telah meninggal dalam keadaan syahid. Dia tidak mempedulikannya, dia tidak menganggap itu sebuah musibah yang besar. Malahan dia ingin sekali mengetahui kabar bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah benar Rasulullah meninggal ataukah benar Rasulullah mati syahid? Kemudian setelah beberapa lama dia melihat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sehat walafiat. Dan kemudian kata dia, tidak ada musibah yang besar apabila telah selamatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagi kami umat Islam kudunya, ya, kita merasa musibah yang besar itu apabila kehilangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. لذلك الواجب علينا أن نحبه صلى الله عليه وسلم، نعظمه. هذا النبي الكريم الذي ما نسي الدعاء لنا في كل سجدة من سجداته. تتوسل أم المؤمنين عائشة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدعو لها، يقول اللهم اغفر لعائشة ما قدمت وما أخرت وما أسرت وما أعلنت، فضحكات وفرحات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يدعو لها ودعاؤه مستجاب. حتى من كثرة الفرح وقعت في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم. Maka wajib bagi kita untuk mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sebab mencintailah kita akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan beliau itu tidak pernah lupa di dalam setiap sujudnya untuk mendoakan kita sebagai umatnya. Itu Nabi nggak pernah lupa, Pak. Setiap sujud selalu menyebut umatnya, mendoakan umatnya. Karena bahkan Siti Aisyah pun ketika di masa hidupnya, ya, pernah meminta doa, bertawasul kepada Allah dengan doanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi mendoakannya. Nabi mendoakan Siti Aisyah, ya Allah, ampunilah Siti Aisyah atas dosanya yang pernah dikerjakan olehnya maupun yang akan dikerjakan olehnya, dan maupun yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Maka gembiralah Siti Aisyah terhadap doa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saking gembiranya didoakan Nabi, dia pun langsung tergeletak menjatuhkan dirinya di kamar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu Siti Aisyah gembira didoakan Nabi, sedangkan kita umatnya setiap sujudnya Nabi Muhammad kita selalu didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. قال لها صلى الله عليه وسلم أفرحت يا عائشة بهذا الدعاء؟ قالت وما لي لا أفرح وأنت يا رسول الله تدعو لي. دعاء النبي صلى الله عليه وسلم دعاء مستجاب. قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأدعو بمثل هذا الدعاء لأمتي في كل صلاة.
نبي لا ينسى أمته صلى الله عليه وسلم. ما بال أمة النبي صلى الله عليه وسلم تنسى فضله، تنسى تربية أبنائها على محبته صلى الله عليه وسلم. علماء يتسمون بعلماء لا ينصح أبنائهم بدراسة سيرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وتعظيمه وتقديسه صلى الله عليه وسلم.